King of Moon Part 13. Saat itu terlihat seorang pria yang tampak kelelahan. Itu karena dia yang menonton pertandingan The Angel sampai larut malam. Tapi meski begitu, dia merasa senang karena melihat penampilan woman-nya yang memukau. Sementara itu, artikel soal Lee Jin Young yang katanya diforsir untuk bermain mulai bermunculan. Melihat itu, Direktur Bong sudah menduganya, tapi dia tidak menyangka reaksinya akan sepedas ini. Dia membiarkan Jin Young melempar itu karena keinginannya, tapi sepertinya nanti mereka harus memperhatikan hasil medisnya juga. Saat tiba-tiba sesuatu yang lain mencuri perhatian Direktur Bong. Itu adalah artikel soal Jin Young yang berhasil menjadi peringkat pertama dalam voting All Star dengan 2 juta suara. Sekarang The Angel sudah mencapai titik 50%. Sementara itu di kamar Jin Young, Jin Ho memperingatkan Jin Young untuk jangan sombong hanya karena dia punya gaji 3 juta won dan juara pertama di voting All Star. Jin Young malah membalas dengan berkata lebih baik punya gaji segitu daripada gaji banyak tapi habis untuk investasi saham bodong. Topik itu selalu mampu membuat Jin Ho bersedih. Sesaat kemudian Jin Ho bertanya apa yang akan Jin Young lakukan dengan hal itu. Itu adalah skill baru yang Jin Young dapatkan, switching rank F. Efeknya semua kemampuan dan skill yang didapatkan bisa diterapkan juga di tangan kirinya dengan tingkat pengaplikasian 65%. Saat Jin Young berkata tinggal menggunakannya saja, Jin Ho mengomelinya dan berkata apa Jin Young gak baca deskripsi yang mengatakan kalau itu hanya bisa membuatnya menggunakan tangan kirinya secara leluasa, tapi efeknya tidak sama. Dengan kata lain, tangan kirinya sekarang jadi luar biasa. Tapi karena dia nggak terbiasa dengan itu, Jin Young nggak akan mampu mengendalikannya. Saat itu Jin Young dengan percaya diri berkata, siapa bilang kalau dia nggak pernah menggunakan tangan kirinya. Mendengar itu, Jin Ho menatapnya dengan tajam dan mengatai Jin Young sebagai otak mesum. Aduh, gue connect lagi. Jamsil Stadium pertandingan All Star. Para pemain tim lawan terlihat sangat serius karena saat ini terdapat antrian panjang di bagian Lee Jin Young. Mereka juga nggak tahu sejak kapan Lee Jin Young bisa menggunakan kedua tangannya. Saat itu seorang penggemar dari The Shark menghampiri Jin Young dan memintanya untuk mendengarkan Wu-nya sekali saja. Jin Young melakukannya dengan baik. Tapi saat seorang penggemar wanita meminta hal yang sama, Jin Young melakukannya dengan sangat bersemangat. Jin Ho menyemangati Jin Young dan menyuruhnya untuk melakukan itu dengan benar. Tanpa penggemarnya, dia nggak akan pernah bisa menjadi pemain profesional. Sementara Jin Young hanya bisa tersenyum karir karena kelelahan. Saat tiba-tiba perhatian semua orang tertuju pada seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Dia meminta tanda tangan pada jumper dan meminta teriakan Wu 3 kali. Jin Young menolak dengan sopan berkata kalau setiap orang hanya dibatasi 1 Wu. Tapi kemudian dia sadar kalau orang di depannya adalah Gonso. Jin Young lalu bilang kalau dipikir lagi Enso pasti sangat sibuk. Ini sudah sangat lama sejak terakhir Enso memarahinya. Dan karena sekarang dia nggak mengatakan apapun, Jin Young merasa kesepian. Mendengar itu wajah Enso langsung memerah. Dia beralasan kalau dia banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan masih banyak hal yang perlu diurus untuk The Angels di luar lapangan. Lelah menjelaskan dan mencari alasan, Enso berkata untuk teriak saja Wu 3 kali. Meski malu, akhirnya Jin yang melakukannya, yang juga diikuti oleh para penggemar yang mengantri. Pertandingan All Star Dream vs Nan Moon di inning ketiga. Penampilan para pemain benar-benar sangat unik dan lucu. Ketika berhasil melakukan strikeout, si pitcher berteriak awu menirukan Lee Jin Young. Para fans yang melihat itu tertawa dan merasa terhibur. Dan sekarang waktunya untuk pergantian pitcher oleh Lee Jin Young. Jin Young berjalan menuju mound dengan tenang. Melihat itu, para penggemar berpikir kalau Lee Jin Young terlihat sangat pendiam. Padahal mereka agak berharap banyak. Tapi kemudian mereka menyadari sesuatu, yaitu sarung tangannya yang ada di sebelah kanan. Yang artinya apakah Lee Jin Young akan melempar dengan tangan kirinya. Beberapa berkomentar kalau mungkin ini hanya untuk pertunjukan. Yang lain berkata satu hal yang pasti, Choi Jung Hoon Better Devil saat ini pastilah kepanasan karena merekalah yang sudah memberikan Lee Jin Young perfect game. Dan permainan pun dimulai. Di batter box, Choi Jung Hoon memaki Lee Jin Young. Meskipun ini permainan All Star, harusnya dia tidak kelewatan. Jadi lemparlah lemparan yang bodoh. Entah itu All Star atau pertandingan biasa, dia akan pergi ke mound dan menghancurkannya.
Jin Yong bersiap dan melemparkan bolanya. Si Better kaget dengan apa yang dia lihat. Bola itu melesat dengan cepat dan sampai di tangan catcher. Semua orang yang menyaksikannya juga terlihat kaget. Kecepatan lemparannya adalah 121 km per jam. Choi Jung Hoon juga berpikir kalau sepertinya Lee Jin Yong tidak bermain-main. Sebelumnya di lapangan baseball tempat para pemain The Angels berlatih, Jin Yong menghampiri seniornya Hong Woo Hyung dan bertanya bisakah dia membantunya melempar batting ball, yang Woo Hyung setujui. Tapi saat itu Woo Hyung merasa heran karena Lee Jin Yong yang memasang sarung tangannya di tangan kanan. Dia berpikir kalau Lee Jin Yong ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Woo Hyung gak bisa mengira apa yang akan dia perbuat selanjutnya. Atau mungkin Lee Jin Yong hanya sedang ingin bercanda. Saat itu Jin Yong mengaktifkan skill switchingnya dan melemparkan bola itu yang melesat ke arah Woo Hyung. Tapi tentu saja bola itu tidak bisa dipukulnya. Saat itulah Woo Hyung sadar kalau Lee Jin Yong tidak sedang bercanda. Kembali ke pertandingan All Star, semua orang tidak bisa berkata-kata melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka terlalu terkejut untuk memberikan reaksi. Yo Hyun juga tidak terlepas dari orang-orang yang terkejut itu. Jin Ho di samping Jin Yong mengomentari kalau ini benar-benar sangat sunyi. Tapi bahkan dirinya sekalipun gak akan bisa bilang apa-apa kalau melihat situasi ini sekarang. Dan untuk lemparan terakhirnya, Jin Yong mengirim Choi Jung Hoon strike out. Jung Hoon berpikir ini benar-benar sangat aneh. Mereka bahkan menggenjot latihannya karena Lee Jin Yong. Sampai-sampai mereka melakukan analisis berulang kali. Tapi sekarang Lee Jin Yong malah melempar dengan tangan kirinya. Permainan kembali berlanjut. Jin Yong melempar masih dengan tangan kirinya. Tapi kali ini bola itu berhasil dipukul. Bola itu melambung sampai menyentuh pagar. Runner mulai menyerbu dari base kedua dan 3. Ini adalah run profesional Jin Yong pertama kalinya. Saat si runner berlari ke base kedua, wasit mengumumkan kalau dia out. Karena rupanya fielder berhasil mengenainya sebelum dia sempat menyentuh base. Sementara itu, Jin Ho mentertawakan Lee Jin Yong yang membiarkan run itu terjadi. Saat tiba-tiba Jin Ho melihat jendela status yang muncul dan menginfokan kalau Lee Jin Yong mendapatkan tiket gold karena sudah membiarkan run pertamanya di pertandingan profesional. Melihat itu, Jin Ho benar-benar tidak bisa percaya. Saat itu, para batter memiliki pikiran yang sama, yaitu mereka tidak mau berhadapan dengan Lee Jin Yong secara langsung. Jin Ho bertanya bagaimana perasaan Jin Yong setelah mendapatkan strikeout dengan tangan kirinya. Sambil menatap tangannya itu, Jin Yong bilang kalau itu benar-benar luar biasa. Jin Ho masih berbicara saat tiba-tiba muncul lagi jendela status. Rupanya hadiah Jin Yong belum berhenti sampai di sana. Dia berhasil mendapatkan rank up A dengan kecepatan yang bertambah 1, mendapatkan fireballer bertambah kecepatan lagi dan stamina yang bertambah 1 lagi. Jin Ho benar-benar kehilangan kata-katanya. Dia merajuk dan berteriak kalau ini benar-benar tidak masuk akal. Untuk kecepatannya bertambah sebanyak ini hanya dalam waktu singkat. Dia benar-benar sudah muak. Tapi bukan hanya itu saja. Jendela status kembali muncul dan menginfokan kalau efek fireballer menambah kecepatan 4 km per jam. Dan rank up A membuat skill switching naik level ke rank A dengan tingkat pengaplikasian 90%. Jin Yong dengan penuh tekad bilang untuk Yo Hyun tunggu saja. Sementara itu di Amerika terlihat para pemain baseball yang sedang berlatih. Di sana terlihat Mike yang sedang berbaring di lapangan sambil memandangi HP-nya. Rupanya saat ini dia sedang melihat artikel soal Lee Jin Yong. Bob di kejauhan memanggilnya dan bertanya apa dia sudah melihat hal menarik ini. Apa Mike masih ingat dengan anak yang selalu meneriakkan setiap saat itu. Saat ini dia semakin populer di dunia. Di pertandingan All Star, dia bahkan melempar dengan tangan kirinya dan membiarkan sebuah run. Dan meskipun itu adalah lemparan tangan kiri pertamanya, dia melempar dengan kecepatan 77 mil per jam. Saat ini squad mereka dan 14 squad dari tim liga utama lainnya sedang terbang ke Korea. Mike mendengarkan semua itu dan kembali membaringkan tubuhnya dan menyebut nama Lee Jin Yong dengan sangat serius. Di tempat lain di rumah Gonso, terlihat dia dan ayahnya yang sedang mengobrol. Si ayah berkata kalau dia mendengar Anso menolak lamaran putra bungsu dari Moyong Group.
Apa dia bisa tahu alasannya? Saat ini ayahnya tidak berniat untuk menghentikan karir baseball Enzo. Tapi sekarang Enzo harus memikirkan juga usianya. Atau apakah Enzo punya pria lain yang dia pikirkan? Saat tiba-tiba Enzo malah teringat bayangan masa depan yang dia punya bersama Lee Jin Young, membuat wajahnya merona. Melihat hal itu, si ayah, pembantu, bahkan anjingnya terlihat sangat kaget. Si ayah dengan terharu bilang, rupanya seperti itu. Dia bahkan gak tahu kalau hal seperti ini terjadi. Bahkan ayahnya dulu meski ditentang oleh nenek Enzo berhasil menikahi ibunya itu. Saat itu Enzo malah berpikir kenapa juga dia malah teringat Lee Jin Young. Tapi kalau dipikir lagi, setelah All Star Break, pertandingan pertama di paruh kedua nanti mereka akan melawan Hawks dengan Yo Hyun. Jadi haruskah Enzo menemui Lee Jin Young setelah sekian lama? Di asrama The Angels, Enzo sangat kaget saat mengetahui kalau Lee Jin Young izin pergi keluar dengan seorang wanita muda dan cantik. Enzo terbakar api cemburu. Bisa-bisanya Lee Jin Young pergi dengan wanita lain saat Gonso ini mendatanginya. Tapi sesaat kemudian dia sadar kenapa juga dia harus kesal begini. Enzo berbalik lalu melakukan panggilan pada Direktur Park. Dia bilang kalau dia sedang mencari VIP dari Hyunsung Group. Jadi kirimkan pemberitahuan resmi ke seluruh toko afiliasi Hyunsung Group di Seoul. Setelah mengakhiri panggilannya, Enzo berpamitan dengan Jun Hyung dan menyuruhnya untuk latihan dan jangan sampai dia cedera. Sementara itu di tempat lain, entah kenapa Jun Hyung tiba-tiba merasa merinding. Dia bangkit dari kursinya dan berkata kalau ada yang wanita itu butuhkan, Jun Hyung akan membelikannya. Dilihat bagaimanapun, mereka terlihat sangat dekat. Di kejauhan terlihat seseorang yang sedang mengawasi mereka. Itu adalah Gonso. Dia terlihat sangat kesal. Wanita itu terlihat masih sangat muda dan cantik. Enzo berpikir berani-beraninya Lee Jin Young menyebabkan isu sensitif seperti ini di tengah musim begini. Setelahnya, kemanapun mereka pergi, Gonso akan ada di belakang mereka mengikuti. Setelah seharian berbelanja, Jin Young dan wanita itu berjalan di taman. Si wanita berterima kasih berkat Jin Young yang memberikan segalanya hari ini. Sejujurnya dia khawatir saat Jin Young memutuskan untuk main baseball lagi. Dan akhir-akhir ini mereka sering menonton pertandingan Lee Jin Young bersama. Ayahnya juga kembali melakukan hobi lamanya, mengumpulkan koran soal Lee Jin Young. Saat itu Jin Young mengelus kepala si wanita dan bilang untuk sekarang dia fokus saja kuliah, biar sisanya dia yang urus. Melihat hal itu, urat kesabaran Gonso sudah mencapai batasnya. Dia lalu berteriak pada Lee Jin Young bertanya apa yang dia lakukan. Enzo sudah mengikutinya sejak pagi dan melihat semuanya. Padahal Jin Young ini pemain The Angels, harusnya dia menjaga martabatnya. Jin Young terlihat bingung dengan kekesalan Gonso. Saat Enzo masih terus mengomel, Jin Young mengatakan kalau wanita di sebelahnya adalah adiknya. Mendengar itu, barulah Enzo menghentikan omelannya. Si adik menyapa Enzo dengan sopan, tapi dia lalu bilang apa Enzo tadi mengatakan kalau dia sudah mengikuti kakaknya seharian ini. Enzo hanya bisa tertawa canggung. Beberapa jam kemudian, hari sudah menjelang malam. Si adik pamit pulang pada Jin Young dan Gonso. Sebelum pergi, dia berbalik dan memberikan Enzo semangat. Saat itu, Jin Young bertanya apa Enzo mengikutinya sejak pagi karena dia merasa curiga kalau Jin Young akan menghubungi orang-orang dari tim kampung halamannya dan kembali ke sana. Mendengar itu, Enzo terlihat agak tenang dan bilang kalau bukan seperti itu. Nanti begitu All Star Break selesai, bukankah Jin Young akan langsung menghadapi Yo Hyun? Tiba-tiba Enzo menggeplak punggung Jin Young dengan keras dan bilang untuk pastikan dirinya menang. Dia harus menang untuk bisa bertahan di The Angels. Saat itu Jin Young mengatakan kalau orang yang memberikannya kesempatan untuk kembali ke Mon setelah sebelumnya kabur dari baseball adalah manajer Gonso. Jadi Jin Young pasti akan membawa The Angels ke puncak. Jin Young akan berdiri di atas Mon untuk Enzo, untuk The Angels, dan untuk para fans. Setelah mengatakan itu, Jin Young pamit pergi karena besok dia harus mulai latihan. Enzo hanya berdiri di sana melihat Jin Young yang berjalan pergi menjauh. Hari pertandingan Lee Jin Young melawan Yo Hyun Stadion Hawks. Di locker room, si Gigi Kelinci bertanya pada seniornya apa dia sudah melihat artikel ini. Menyebutkan kalau Yo Hyun pulang untuk merebut posisi AS tim yang kosong. Itu terlalu berlebihan. Jun Hyung di sisi lain terlihat berkobar dengan semangat.
Mereka bilang kalau Junhyung terlihat seperti dia akan menghabisi Yohyun. Tiba-tiba Ho-chan datang dan mengambil HP si gigi kelinci dan berkata kalau Junhyung gak akan memperdulikan artikel semacam ini. Daripada membuang-buang waktu membaca hal seperti ini, sebaiknya mereka membaca ulang analisis soal Yohyun sekali lagi. Saat itu Junhyung datang memanggil Ho-chan dan mengajaknya untuk memeriksa data analisis Yohyun sekali lagi sebelum bertanding. Yang Ho-chan setujui dan menyuruh Junhyung untuk ke bullpen lebih dulu. Setelah pertandingan hari ini, gosip seperti ini nggak akan muncul lagi karena Junhyung adalah monster yang sesungguhnya. Saat itu di lapangan, para penggemar Hawks menyorakan nama Yohyun. Begitu juga penggemar The Angels yang menyorakan nama woman mereka, Lee Jin-young. Sementara itu di lapangan, Yohyun melemparkan bolanya. Batter dari The Angels kali ini adalah Hong Wo-hyung. Bola itu melaju dengan cepat, membuat Wo-hyung tidak bisa memukulnya dan membuatnya berakhir strikeout. Dari fastball 150 km per jam dan slider yang dipelajari di Liga Utama. Bahkan Wo-hyung yang ahli dalam menghadapi change up terkena strikeout setelah mengayunkan batnya. Di sisi lain, Yohyun yang berjalan ke bench berpikir kalau sebelumnya ada perkataan bahwa dua pitcher terbaik yang melambangkan baseball Korea. Itu adalah cerita sebelum dia kembali ke Korea. Sekarang setelah dia kembali, nggak ada rival yang pantas untuknya, untuk seorang Yohyun. Sementara itu, Jin-young di kejauhan memandangi Yohyun. Jin-ho bertanya kenapa Jin-young ngambek begitu, apa dia merasa takut. Tapi Jin-young bilang bukan seperti itu, hanya saja aneh rasanya ada nama pitcher lain yang menggema di stadium. Mendengar itu, Jin-ho menyemangatinya dan menyuruh Lee Jin-young, Kim Jin-ho Junior untuk maju dan habisi mereka semua. Dan permainan pun dimulai. Ho-chan berpikir kalau Jin-young pasti ingin menggantikan posisi Yohyun dan mencetak skor dengan cepat. Kalau lemparan lurus, maka tongkat baseballnya akan langsung mengayun. Kalau seperti itu, maka serang saja tanpa ragu. Jin-young melemparkan bolanya dan mengirim para batter Hawks itu strike out lagi dan lagi. Caster berkomentar kalau hari ini sprinter Lee Jin-young lebih tajam dibandingkan milik Yohyun. Saat batter Hawks itu kembali, Yohyun memanggilnya dan bilang untuk berikan dia pukulan yang keras di inning selanjutnya. Mereka harus menang hari ini. Setelah mengatakan itu, Yohyun berjalan menuju mound. Ujung inning kedua serangan The Angels. Park Jun-hyung, batter keempat, sudah berdiri siap di batter box. Yohyun melemparkan bolanya. Bola itu melesat dengan sangat cepat. Kali ini bolanya berhasil dipukul dengan sangat keras. Meski melambung dengan sangat tinggi, sayangnya bola itu berhasil ditangkap oleh fielder sebelum melewati pagar. Terlihat kalau Jun-hyung sangat kesal karenanya. Yohyun di lapangan melihat ke arahnya dan tersenyum seakan mengejek, membuat Jun-hyung semakin marah. Saat ini Yohyun sudah men-strike out semua batter kecuali Park Jun-hyung. Saat tiba-tiba terjadi kehebohan karena Lee Jin-young menggunakan sarung tangan di tangan kanannya. Mendengar itu, Hawks dan juga Yohyun terlihat sangat kaget. Untuk melempar secara kidal di pertandingan sungguhan, terlebih saat melawannya. Jin-ho di sebelah Jin-young berkomentar kenapa mereka semua bereaksi seperti ini. Tapi tentu nggak ada yang mengira akan melihat hal ini di pertandingan sungguhan. Tapi apa boleh buat, untuk mengalahkan pitcher kidal nggak ada cara yang lebih baik kecuali menjadi pitcher kidal juga. Para caster tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sepertinya Jin-young benar-benar akan melempar dengan tangan kirinya seperti saat di pertandingan All-Star. Batter Hawks No Hwan-sang, idola Daejeon yang saat ini memimpin klasemen RBIS musim ini, melihat itu dan mencemooh Lee Jin-young. Dia nggak menyangka Jin-young akan menggunakan tangan kirinya. Meski mengejutkan, tapi ini tidak masalah. Kontrol dan kecepatannya pasti nggak sebagus tangan kanannya. Sebelumnya dia juga memberikan run dengan tangan kirinya itu. Jadi si batter yakin kalau dia pasti bisa memukulnya. Saat itu di mound, Jin-ho berkata untuk Lee Jin-young bakar mereka semua. Dan skill switching pun diaktifkan dengan tingkat pengaplikasian 100%. Dan Jin-young pun melemparkan bolanya. Bola itu melesat dengan cepat. Si batter meski sudah bersiap dan yakin bisa memukul, tidak bisa melakukan apapun. Kecepatan lemparan tangan kirinya adalah 145 km per jam. Yohyun yang melihatnya sangat kaget. Para pemain Hawks yang juga melihatnya kelabakan. Padahal di pertandingan All-Star kecepatannya hanya 120 km per jam.
Mereka cepat-cepat memanggil tim analisis untuk membuat data analisis baru. Sementara Yohyun berpikir kalau ini benar-benar konyol. Nggak mungkin kecepatannya bertambah begitu pesat. Jinho dan Jinyoung hanya bisa mentertawakan reaksi Hawks yang tercengang itu. Saat itu Jinyoung bilang kalau yang dikatakan Kim Jinho selalu benar tentang kendalikan tangan kanan dengan benar, lalu jadilah seorang fireballer yang menggenggam semua kekuatan dengan tangan kiri meski harus jatuh ke jurang neraka. Jinho menjawab kalau itu memang masuk akal. Lagi pula orang waras mana yang bisa melempar dengan kecepatan yang sama di kedua tangannya? Itu antara dia nggak waras atau jenius. Saat itu bola yang Jinyoung lemparkan kembali strike menjadikannya strike 2. Si Better berpikir apa ini benar-benar masuk akal. Bola ketiga yang dilemparkan juga berakhir strike. Si Better masih berpikir kalau sepertinya Lee Jinyoung sangat bekerja keras untuk meningkatkan kecepatannya. Jadi kontrolnya cukup kacau. Jadi kali ini dia akan memberikannya out dengan mudah. Sementara itu Jinyoung Demon sudah mengaktifkan skill perspektif change-nya dan melemparkan bola terakhirnya. Itu adalah sebuah pinball yang melesat dengan cepat. Pada akhirnya bola berakhir kembali di tangan catcher yang menjadikannya sebuah strike out. Si Better bergumam kalau itu fire balor kidal. Lee Jinyoung benar-benar seperti seorang pitcher dari neraka. Yohyun di bench menatapnya dengan masih tidak percaya, tapi kemudian dia merasa bersemangat karena menemukan lawan yang kuat. Hari itu Lee Jinyoung dan Yohyun mengerahkan kemampuan terbaik mereka, begitupun para pemain dari tim masing-masing. Saat ini Lee Jinyoung sudah menorehkan 18 strikeout, kecepatannya nggak menurun sama sekali. Yohyun di sisi lain juga mendekatinya dengan 15 strikeout. Setelah beberapa waktu berlalu, Yohyun terlihat kelelahan. Dia nggak menyangka Lee Jinyoung akan mengeluarkan tangan kidalnya secepat ini di pertandingan sungguhan. Karena hal itu, strikeoutnya jadi ketinggalan jauh. Tapi Yohyun nggak akan membiarkannya menang. Dan Better Hong Wo-hyung itu, dia Better jarak menengah terbaik di liga ini. Punya pukulan jarak jauh yang kuat. Tapi Yohyun yakin dia nggak akan bisa mengirim bolanya ke outfield. Tepat saat Yohyun akan melepaskan bolanya, dia melihat kalau Yohyun mengubah posisinya dengan pukulan bunt. Yang Wo-hyung pikirkan saat itu hanyalah dia harus bisa keluar hidup-hidup dari sana. Dan saat itu batnya berhasil mengenai si bola yang mulai memantul. Wo-hyung berlari sekuat yang dia bisa. Meskipun Yohyun sudah melemparkan kembali bolanya pada fielder penjaga base, untuknya Wo-hyung berhasil masuk dengan aman. Dia berteriak dengan puas atas keselamatannya mencapai base pertama. Wo-hyung adalah batter pertama yang bisa aman sampai ke base hari ini. Selanjutnya adalah giliran Park Jeon-hyung yang maju. Pertandingan antara pitcher terhebat dan batter terbaik abad ini akan segera dimulai. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manu ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!